Selamat datang kepada Pak Arif dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Ivan Budianto, NIM 192410103035 dari kelas DAAP. Sekarang saya akan menjelaskan tugas DAA minggu ke-8 mengenai recursive dan recurrence relation. Tugas pertama adalah membuat algoritma F1, di mana tujuan dari algoritma ini adalah mencari jumlah dari deret angka hingga n dari 1. Maka dari itu, untuk algoritma ini, saya memulainya dengan input berupa bilangan integer positif n, di mana n menentukan akhir dari algoritma ini atau rekursi ini. Dan outputnya berupa bilangan integer positif yang mengembalikan nilai dari jumlah atau hasil dari sumnya. Jadi langsung saja ke algoritmanya. If current sama dengan param, return total. Ini maksudnya apabila nilai sekarang sudah sama dengan parameter, kita sekarang langsung kembalikan saja nilai totalnya yang sekarang. Namun apabila bukan, maka rekursi akan masih tetap berlanjut, sehingga dia tetap memanggil dirinya sendiri. Current akan bertambah dengan 1, dan total akan bertambah current, di mana total ini akan menentukan jumlah atau hasil dari deret yang kita cari. Dan current adalah nilai angka yang sekarang. Maka dari itu dapat dipastikan dengan rekursi ini atau add1, param, total, dan current, nilai dari param, total, dan current akan tersampaikan menuju rekursi selanjutnya. Sehingga rekursi ini memiliki akhir berupa deret angka dari 1 hingga n. Untuk kode Python-nya seperti ini. Def add1 dengan param berupa parameternya atau integernya, total sama dengan 0 dan current sama dengan 0. Total adalah hasil atau hasil dari sumasinya, dan current adalah nilai dari perulangan yang sekarang. Jadi misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah nilai dari rekursi yang sekarang atau fungsi yang sekarang. Dan return atau nilai kembalinya pada saat rekursi adalah parameternya itu sendiri, total, dan current. Parameter menentukan batas akhirnya, current menentukan angka yang sekarang, dan total adalah jumlah dari rekursi yang dilakukan. Maka dari itu, setelah kita mencapai base case atau current sudah sama dengan parameter, kita return total. Lanjut ke membuat pohon rekursi saat inputan berupa 1 hingga 6. Yang pertama kali kita temui adalah angka 6, di mana angka 6 berada di paling atas. Lalu kita masih belum menghitung nilainya, lanjut ke 5, lalu lanjut ke 4, ke 3, ke 2, dan terakhir adalah 1 sebagai base case. Dari sini nilai dieksekusi 0 ditambahkan dengan 1 menghasilkan angka 1, lalu naik ke atas 1 ditambahkan dengan 2, jadi 3, 3 naik ke atas, 3 ditambah 3 berhasil 6, 6 ditambah 4 berhasil 10, 10 ditambah dengan 5 berhasil 15, dan yang terakhir ditambahkan dengan 6 bernilai 21. Maka dari itu algoritma add1 ini akan memiliki output 21 yang dimulai dari 6 ke bawah 1, lalu kita execute, lalu naik lagi. Lanjut, algoritma palindrom. Algoritma palindrom untuk mencari tahu string itu palindrom atau bukan. Palindrom adalah bisa dibalik dengan hasil yang sama. Contohnya adalah A, B, A. Apabila kita balik string ini, maka tetap menjadi A, B, A. Lalu lanjut saja langsung algoritma palindrom yang membutuhkan input berupa string itu sendiri. Jadi, untuk mencari tahu itu string palindrom atau bukan, kita memerlukan 3 buah percabangan yang akan kita rekursikan. Percabangan if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, return true. Maksudnya saat kita setelah selesai mengecek dan hasil dari cek itu adalah kosong atau merupakan 1, di mana string itu adalah sudah sampai di tengah-tengah, maka perulangan ini akan berhenti dan mengembalikan return true. Namun apabila str0 sama dengan str1 atau masih belum mencapai base case dan masih baru di ujungnya saja, kita kembalikan 1 lebih dalam string tersebut.
Jadi misalnya kita memiliki 5 buah string atau 5 buah alfabet yang akan kita cek. Setelah kita mengecek alfabet 1 dan 5, sekarang kita kembali menuju sebuah rekursi baru dengan parameter 2, 3, 4 sebagai angkanya, di mana str 1 hingga min 1 dengan menggunakan slicing string. Namun, apabila str0 tidak sama dengan str min 1, maka kita kembalikan return berupa sebuah nilai false. Maka dari itu, apabila terdapat satu saja nilai false, maka return akan menjadi false. Namun apabila return itu benar, kita kembalikan nilai. Lanjut. Ini adalah struktur codingannya. Def palindrom yang meminta inputan berupa string. Lalu apabila length dari string atau panjangnya itu 0 atau 1, maksudnya string itu sudah selesai kita cek atau habis dicek, berarti string tersebut palindrom, maka bernilai true. Kita kembalikan nilai true-nya. Namun apabila kita mencapai elif ini, berarti kita mengulangi rekursi yang sama atau mengulangi fungsi palindrom ini dengan input string yang berbeda. Dan yang terakhir, apabila else atau string yang kita cek itu tidak sama, maka kita kembalikan return nilai false. Lanjut ke pohon rekursi I, J, K, 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 W, E, R. Berarti kita mulai dari I dan R. Nah, dari I dan R saja saat kita cek, ini sudah return-nya false karena I itu tidak sama dengan R. Maka dari itu langsung saja di sini kita return false. Lanjut menuju ke soal berikutnya tentang recurrence relation, di mana kita memiliki UN bernilai N-1 plus 2, U1 bernilai 5. Tujuan dari perhitungan yang akan kita lakukan adalah mencari fungsi langsung yang dapat kita masukkan N-nya dan kita mendapatkan nilainya dari fungsi yang berupa recurrence relation. Jadi untuk langkah pertama kita harus mencari fungsi umum dengan I dengan cara backward chaining. Nah, dengan menggunakan backward chaining, kita harus memasukkan UN sebelumnya dari fungsi tersebut. Misalnya, dari UN-1 ini kita masukkan UN-1-nya, itu UN-1 kita jabarkan lagi. Di mana UN-1 kan berarti UN-2 plus 2. Ditambahkan lagi dengan 2. Yang ini. Langsung saja kita tulis itu di sini. Lalu kita kerjakan hal yang sama pada UN-3 sehingga terdapat 3 kali plus 2. Nah, dari sini kita mendapatkan rumus sebagai berikut. Bahwa UN-2 tambah 2 kali 2. Yang bawahnya itu UN-3 ditambahkan dengan 2 kali 3. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa angka yang di sini dapat kita gantikan dengan I, di mana UN-I ditambahkan dengan 2 dikali I, itu sama dengan UN. Maaf, ini ada kesalahan penulisan, ini harusnya I. Jadi setelah kita mendapatkan rumus UN di mana UN bernilai U dikalikan dengan N min I ditambahkan 2 dikali I. Ini adalah rumus fungsi umumnya. Lalu kita substitusikan UN-nya dengan U1 di mana U1 adalah bernilai 5. Kita substitusikan UN min I dengan 5. Maka dari itu yang belakang tetap jadi 5 ditambahkan dengan 2I. 5 adalah U1-nya. Namun aturan ini hanya dapat kita terapkan pada U1 saja. Maka dari itu kita harus mencari rumusnya dari U1 terlebih dahulu. Di mana saat kita substitusi ternyata UN-1 ditambahkan dengan 2I kan. Maka dari itu U1 sama dengan UN-I. Maka dari itu kita dapat rumuskan bahwa 1 sama dengan N-I. N-I sama dengan 1, lalu kita pindah ruaskan dan kita operasikan sedemikian rupa hingga I sama dengan N-1. Lanjut, lalu kita substitusikan kembali I-nya ini ke dalam rumus yang tadi, di mana U1-nya yaitu 5 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan N-1 yang sebelumnya adalah bernilai I. I-nya kita substitusikan N-1 ya. Maka dari itu 5 ditambahkan dengan 2N min 2.
Lalu kita jumlahkan, yang kita bisa jumlah yaitu 5 dikurangi dengan min 2, jadi 2N plus 3 yang menjadi rumus UN-nya. Maka dari itu, hasil akhirnya adalah 2N plus 3. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Di mana pada nomor 2 ini, UN-nya adalah UN per 2 ditambahkan dengan 5. Di mana U1-nya adalah 4. Langsung saja kita mulai dari awal adalah seperti ini. Selanjutnya adalah N per 4, di mana kita harus membaginya dia dengan 2 lagi, karena apabila kita membaginya, apabila N-nya ganjil, ini tidak bisa. Maka dari itu N-nya harus genap. Kita lanjutkan ke suku 4, atau dibagi dengan 4, dan dibagi dengan 8. Apabila kita bagi dengan 4, maka kita dapat memasukkan angka plus 5 lagi di sini, dan plus 5 lagi di sini. Apabila U berikutnya, maka terdapat 3 buah angka 5. Maka dari itu dapat kita simpulkan dari sininya ya, 2, 4, 8. Ini adalah angka dari perpangkatan 2. Atau dapat kita simpulkan seperti ini. 4 adalah 2 pangkat 2, dan yang belakang adalah 2 dikalikan dengan 5. 2 dikalikan dengan 5, dan 2 pangkat 2. Yang bawahnya juga seperti itu, di mana ini adalah 8, di mana 8 adalah 2 pangkat 3, dan 3 dikali 5 sebanyak 3 kali di sini. Maka dari itu dapat kita lihat di sini terdapat angka yang sama, yaitu 3 di sini dan 3 di sini. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa apabila 3 ini kita gantikan dengan I, maka I adalah bilangan bulat yang dapat kita isi semau kita. Maka dari itu fungsi umum dengan I-nya dapat kita temukan bahwa UN per 2 pangkat I, N per 2 pangkat I kita kerjakan terlebih dahulu ya, ditambahkan dengan I dikalikan dengan 5. Seperti itu. Lalu kita seperti biasa, kita substitusikan UN per 2-nya dengan U1-nya, di mana U1-nya bernilai 4, maka dari itu 4 ditambahkan dengan I dikali 5, seperti di sini. Lalu kita dapatkan rumus baru atau R2-nya berupa 4 ditambahkan dengan 5I. Lanjut kita substitusikan N menjadi I. Di mana di sini kita mendapatkan N dibagi 2 dipangkatkan dengan I sama dengan 1. Seperti yang tadi kita dapat di sini. Ini kan sebenarnya U1 sih. Seperti sebelumnya, maka dari itu U1 itu sama dengan UN per 2 dipangkatkan dengan I. Maka dari itu kita ubah seperti tadi, N dibagikan dengan 2 pangkat I sama dengan 1. Maka dari itu kita dapat memindahkan ini ke ruas yang ini terlebih dahulu dengan mengkalikan 2 ruas dengan 2 pangkat I. Sehingga rumus menjadi N sama dengan 2 pangkat I. Lalu untuk mendapatkan I yang ada di pangkat, kita harus mengoperasikan persamaan ini dengan log. Maka dari itu kedua operasi saya lakukan log sehingga kita mendapatkan nilai I. Di mana I bernilai 2 log N. Di mana di sini kita harus mendapatkan N itu 2 pangkat berapa. Di mana I itu adalah berapanya atau pangkat berapanya. Maka dari itu kita dapat menggunakan operasi log. Lalu hasil dari 2 log N ini kita substitusikan ke I yang tadi atau R2. Di mana R2 kan 4 ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan I. I ini kita substitusikan dengan 2 log N. Langsung saja rumus yang kita dapatkan rumus akhirnya yaitu angka 4 di mana 4 ini adalah U1-nya ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan 2 log N di mana N dapat kita isi sesuai suku yang kita inginkan. Contohnya adalah kita dapat mengisinya dengan angka 4. Di mana apabila berisi 4, maka 4 ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan 2 log 4. Di mana 4 akan bernilai 4 ditambahkan dengan 5 dikali 2. Di mana bernilai 14. Lanjut ke nomor terakhir yang menurut saya paling susah di antara semuanya karena kita harus menggunakan second origin untuk mendapatkan hasil dari fungsi ini. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengganti UN ini. Kan sebenarnya UN adalah sama dengan rumusnya bla 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 sampai rumus
rumusnya selesai. Seperti ini. Maka dari itu, kita dapat memindahkan rumus yang ini ke ruas satunya dengan menambahkan angka negatif atau operasi negatif pada sebelumnya, dan sisi kanan ini akan menjadi 0. Nah, contohnya adalah seperti yang di sini. Saya telah melakukan pemindahan ruas dari suku yang ada, sehingga menjadi UN dikurangi dengan rumusnya sama dengan 0. Nah, karena pada second origin kita harus menempatkan UN-1-nya terlebih dahulu sebelum menempatkan UN-2-nya, maka saya menukar kedua posisinya. Sehingga menjadi seperti ini. UN dikurangi dengan UN-1, yang dimana itu yang ini, dan dikurangi lagi dengan N-2 yang ini. Kita ganti saja, substitusikan, di mana UN adalah R kuadrat, dan UN-1 adalah R, dan UN-2 adalah 2. Nah, dari sini kita dapat melakukan faktorisasi dari hasil yang ada menjadi R-2 dikalikan dengan R plus 1 untuk mendapatkan hasil yang sama dengan fungsi sebelumnya. Di mana apabila kita balikkan lagi, ini adalah R kuadrat plus R min 2R min 2. Di mana ini adalah R kuadrat min R min 2. Sama seperti yang ini. Lalu kita cari R-nya di mana R dapat bernilai 2 atau R dapat bernilai min 1. Dari sini kita menuju ke operasi selanjutnya, yaitu substitusi seperti sebelumnya. Yang pertama kita lakukan, di mana UN adalah A dikalikan dengan 2 pangkat N, ditambah dengan B dikalikan min 1 pangkat N, di mana angka 2 dan min 1 ini kita dapatkan dari R yang tadi, di mana terdapat 2 angka, yaitu 2 dan min 1. Lalu kita langsung saja coba kerjakan, di mana kita akan memasukkan U1 adalah 2 dan U2 adalah 3. Nah, berarti kan hasilnya atau UN-nya adalah 2, di mana A, N-nya kita masukkan 1. Berarti kan A dikalikan dengan 2 pangkat 1 atau A dikalikan dengan 2 ditambahkan dengan B dikalikan dengan min 1 pangkat 1. Berarti sama saja seperti ini. 2A min B. 2 didapat dari sini. Dan ini adalah 2A dan ini adalah min B. Sama seperti yang satunya atau U2, di mana hasilnya adalah 3. 3 sama dengan A dikalikan 2 pangkat 2 yang bernilai 4, dan B dikalikan dengan min 1 pangkat 2, di mana min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka dari itu B dikalikan 1 sama dengan B. Itu hasilnya ada di sini, di mana 3 sama dengan 4A plus B. Lalu kita lakukan hal ini seperti melakukan SPLDV biasa, di mana kita menghapus variabel B terlebih dahulu dengan menambahkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita tambahkan 2 dan 3, hasilnya adalah 5, dan 2A ditambahkan dengan 4A yang bernilai 6A. 5 sama dengan 6A. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. 5 sama dengan 6A. Maka dari itu dapat kita dapatkan nilai A-nya adalah 5/6. Sama seperti sebelumnya, saya mensubstitusikan nilai dari A ke dalam persamaan untuk mencari B pada persamaan pertama, di mana 2 sama dengan 2A dikurangi B. 2A saya substitusikan A-nya menjadi 5/6 dikalikan dengan 2 dikurangi B. 2 dikalikan dengan 5/3 dikurangi B. 2 dikurangi 5/3 sama dengan B, kita tukar ruasnya. 1/3 sama dengan min B. Maka dari itu B sama dengan min 1/3. Maka dari itu dapat kita dapatkan himpunan penyelesaiannya A adalah 5/6 dan B adalah min 1/3. Lalu lanjut kita substitusikan kembali A dan B ke dalam persamaan yang kita miliki. Di mana persamaan tadi kan bernilai UN sama dengan A dikalikan 2 pangkat N ditambah dengan B dikalikan dengan min 1 pangkat N. Kita sudah mendapatkan A-nya yaitu 5/6. 5/6 dikalikan 2 pangkat N ditambahkan dengan B dikalikan dengan min 1 dipangkatkan dengan N. Ini adalah hasil dari UN-nya yang saya tulis kembali di sini. Ini adalah hasil UN akhirnya. Untuk mencoba
keberhasilan atau kesuksesan dari fungsi ini, saya telah mencobanya pada U3, di mana U3 bernilai 5/6 kali 2 pangkat N, N-nya kita ganti dengan 3, maka dari itu 5/6 dikalikan dengan 8, ditambahkan dengan min sepertiga, dikalikan dengan min 1 pangkat 3. Maka dari itu kita coret, hasilnya adalah 20/3 ditambah dengan sepertiga. Atau seperti di sini. 20/3 ditambahkan dengan sepertiga adalah 21/3 yang kita sederhanakan menjadi 7. Ini adalah jawaban dari nomor 3, yaitu UN sama dengan 5/6 dikalikan dengan 2 pangkat N ditambahkan dengan min sepertiga dikalikan dengan min 1 pangkat N. Demikian adalah akhir dari presentasi saya mengenai tugas minggu ke-8. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.